bangsa bermimpi menjadi negara adidaya, bermimpi menjadi negara superpower. Dulu Cina tahun 50-an masih jauh tertinggal, sekarang Amerika ketar-ketir terhadap Tiongkok, kira-kira begitu ya. Dulu Jepang kalah perang, sekarang Jepang seperti yang kita tahu, segala buatan Jepang dengan segala teknologinya. Saya meyakini Indonesia bisa menjadi negara superpower. Dengerin, alasannya 3 nih ya. 1, dianugerahi Allah energi luar biasa. 2, hanya kita yang punya 70% anak-anak muda hebat seperti kamu. Ini yang ketiga yang saya banggakan. Kalau saya ditanya apa yang terbaik dari Indonesia hari ini, adalah kebaikan hatinya. Negara yang paling baik hati di dunia, generosity index tertinggi di dunia adalah Indonesia. Kedua baru Selandia Baru. Menuju 2045 akan banyak sekali hal-hal yang akan berubah secara signifikan, terutama di sektor pekerjaan gitu. Kalau kita bicara future of work, masa depan pekerjaan gitu. Saya kemarin tiba-tiba kepikiran satu hal. Lagi drive thru salah satu makanan fast food kesukaan saya. Ini kan kita anggap sebagai sebuah keniscayaan ya. Mereka pakai mesin gitu kan, terus kita pesen, terus kita makan. Gitu. Kita nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang menakutkan karena akhirnya lama-lama kita normalisasi. Tapi kelamaan si fast food itu yang tadinya ada 3 orang di setiap counternya tinggal 1 orang. Lama-kelamaan orang itu nggak akan ada lagi gitu. Dan akan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif dan rutin yang akan nggak ada lagi gitu. Sehingga kekhawatirannya kita semua yang lulus gitu ya, pada udah pinter-pinter bahkan sekolah sampai S2, S3, memiliki skill set yang bisa jadi nih nanti pada tahun 2045 dan bahkan 5 tahun, 10 tahun ke depan makin gak relevan gitu. Nah makanya sebenarnya itu tergantung kita, apakah kita mau mendorong pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah lokal, legislator kita untuk fokus terhadap isu-isu ini gitu. Untuk mendorong misalnya dunia pendidikan kita fokus juga menciptakan skill set yang sesuai supaya anak-anak yang lulus ini nggak cuma lulus dengan gelar, tapi lulus dengan kemampuan untuk bisa bekerja sih. Sebenarnya itu kekhawatiran terbesar saya, Mas Tommy. Berarti pemerintah nih yang butuh dorongan lebih, butuh di-push lagi gitu ya untuk mengapresiasi, ya ini nanti nih 70% anak muda itu nasibnya seperti apa, pemerintah harus lebih concern lagi terhadap hal ini ya? Bukan cuma pemerintah sih sebenarnya, tapi gimana pemerintah bisa bangun kolaborasi dengan dunia pendidikan gitu, universitas gitu ya, SMK, sekolah-sekolah vokasi dan juga perusahaan-perusahaan korporasi sih pada umumnya. Saya melihat bahwa elit tidak punya mimpi baru yang kita bisa sampaikan kepada seluruh anak bangsa bahwa ini adalah mimpi baru bangsa Indonesia, di mana semua orang harus ikut dengan mimpi ini supaya tidak bertengkar soal-soal kecil yang disebutkan oleh Kang Emil dan Mbak Samara tadi. Nah karena itulah saya terutama dengan teman-teman menulis beberapa buku, dan kesimpulan saya nasionalisme baru kita itu adalah harus bersumber dari mimpi untuk melihat Indonesia sebagai superpower baru di dunia ini. Saya percaya Indonesia bisa menjadi kekuatan global. Saya percaya Indonesia didesain dari awal untuk menjadi kekuatan global. Coba lihat tujuan kita berbangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalau bukan itu adalah mimpi besar, tidak bisa kita bersatu, kita akan bertengkar soal-soal kecil. Nah karena itulah saya kira perumusan dari anak-anak muda, kalau bisa dibilang sumpah pemuda baru teman-teman di sini, adalah merumuskan mimpi baru kita itu. Dan saya mengusulkan mimpi baru itu adalah Indonesia sebagai superpower baru. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.